Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram, para kiai, wabil khusus guru kita Kiai Haji Muhammad yang saya hormati, yang tadi sudah menyampaikan materi yang begitu bagus. Atta'anallahu bidulli hayati. Yang kedua yang saya muliakan, yang saya hormati, Ketua MUI Sasak Panjang, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Muhammad Amri, yang kebetulan kita sangat akrab dan kenal satu sama lain. Saya juga orang Sasak Panjang, cuman rada kulon ya, rada kulon, rada ngulon, rada ke barat. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sukim, yang alhamdulillah juga ada hadir bersama kita. Bapak-bapak, para asatidz, para kiai, para ulama, para aparatur pemerintah, Bapak BPD, Bapak Deden yang saya hormati, para RW, para RT dan jamaah semuanya yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai kita itu sebenarnya sudah cukup untuk saya tipati. Saya ingin menyampaikan satu ayat dari Al-Quran yang bunyinya inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Ayat itu sekarang lagi berlaku di kita. Ayatnya bunyinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 yang Allah tentukan ketika menciptakan langit dan bumi. Ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ada 3 berurutan, wawahidun fardun, kata Nabi dalam hadis. Ada 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Itu berurutan. Nah, kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Apa pesan Allah dalam ayat itu untuk kita aktualisasikan dalam keseharian kita? Minimal sampai tanggal 10 ya, minimal. Kalau bisa sepenuhnya. Kata Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jika masuk bulan ini, bulan yang 4 ini, yang 3 berurutan, 1 mencil sendiri, itu dari 12. Yang kita fokuskan adalah bulan Zulhijjah. Kalau datang bulan Zulhijjah yang sangat dimuliakan oleh Allah, kata Allah, la tazlimu fihinna anfusakum. Jangan Anda menzalimi diri Anda di dalamnya dengan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak ada gunanya. Karena Rasul mengatakan, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk Islamnya bagus seseorang itu kalau dia meninggalkan perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat. Maka saya bersyukur, mau tidur silakan. Tidur yang penting ikut ngaji. Itu lebih baik daripada apa? Daripada di rumah. Iya. Daripada di rumah.
Di rumah nggak tahu selangkah orang apa-apa. Yang penting kalau di sini mah, yang di pojok-pojok mah itu silakan, nggak apa-apa. Rahmat Allah datang lah. Ya. Insya Allah. Coba itu bentar. Rahmatnya saking rahmatnya Allah itu kalau kakak dibangunin kagak bangun itu. Salat Isya. Alhamdulillah. Yang saya sebut pojok, tapi biasanya malam yang di depan biasa. Begitu nunduk khusyuk mendengarin. Kirain dia mendengarin dengan khusyuk. Totalnya apa? Khusyukan. Kata Allah apa? Jangan Anda menzalimi diri Anda dengan melakukan perbuatan yang apa? Yang tidak ada gunanya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan Anda menzalimi diri Anda dengan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Yang ketiga, jangan Anda menzalimi diri Anda dengan melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Kalaupun kita belum bisa ketiga-tiganya, minimal yang terakhir lah. Perbuatan yang dilaknat oleh Allah jangan kita lakukan. Perbuatan yang maksiat kepada Allah. Kenapa? Kok kita dilarang untuk menzalimi diri? Karena ini adalah bulan mulia, amalan kebajikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bahkan apa? Nabi mengatakan orang perjihad pahala amal kebajikan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdal daripada pergi jihad. Walau jihad fisabilillah ya Rasul, walau jihad fisabilillah. Dalam hadis sahih. Jadi apa? Maka kita harus apa? Harus memanfaatkan waktu ini. Amalan apa? Amalan kebajikan apa saja? Sholat malam saya tidak biasa Pak. Zikir dah, zikir. Tidak biasa datang ke musola deh ikut ngaji udah. Iya Pak. Udah boleh tuh. Tapi saya tidur nggak apa-apa udah. Saya cuma habis makan udah tidur. Ya, apa? Daripada apa? Daripada di rumah. Jadi itu. Ayo semua amal. Saya biasanya puasa. Lakukan puasa. Itu lebih bagus di mata Allah. Itu dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan ulama mengatakan orang cuma banyak yang tidak tahu. Pahala amalan di 10 pertama bulan Zulhijjah itu lebih afdal daripada amalan 10 terakhir bulan suci Ramadan. Memang kadang-kadang kita mengenai poin yang afdal mau Ramadan dimuliakan oleh Allah. Ya. Makanya Rasul ditanya, boleh jihad ya Rasul? Boleh jihad. Mengorbankan jiwa saja di dalam jihad itu lebih afdal kita beramal kebajikan. Maka kata Allah, kalau begitu orang beramal kebajikan dilipat gandakan oleh Allah. Orang melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya dihukum oleh Allah. Makanya Allah mengatakan, kalau begitu jangan Anda zalimi diri Anda. Karena kalau Anda menzalimi diri Anda dengan melakukan perbuatan yang tidak ada gunanya, dengan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, dengan melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, pada hakikatnya Anda akan diberatkan dan dilipat gandakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita lihat penjelasan itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, karena udah azan ya udah kita sampai di sini aja ya. Perkenalan dari saya. Gitu ya. Coba ya. Gitu ya. Ini kan memang dari tadi juga baru azan. Kalau udah qomat kan baru qomat. Iya Pak ya. Kan biasanya kita gitu. Pak, sholat katanya. Baru juga azan. Pas qomat, Pak udah qomat. Baru juga qomat. Belum takbir. Gitu ya. Biasanya begitu. Iya. Kalau bapak-bapak enggak. Bapak bisa tahu sih maksud hati saya. Bapak bermain hati sama saya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya tambahin dikit kata Pak Jokowi, tambahin lah 5 menit dah. Biar kenalannya lebih apet. Ada 4 hal kalau kita mau dikatakan Islamnya bagus.
Itu bisa kita buka di kitab Fawaidul Makkiyah karya Asy-Syaikh Al-Alawi bin Ahmad As-Segaf. Dalam kitab kumpulannya Sab'atul Kutubin Mufidah. Kata beliau apa? Yang bagi lil abdi arba'atu asya. Harus ada 4 hal kalau kita mau dikatakan Islamnya baik, Islamnya benar. 1, an yakuna aliman, za ilmi, harus punya modal ilmu. Makanya itu dimuliakan orang kalau ngaji. Sampai-sampai apa? Kenapa saya bilang tidur nggak apa-apa? Ada hadisnya, Pak. Rasulullah SAW bersabda, al-muta'allimul kaslan ahabbu ilallah min sab'ina abid mujtahid. Orang yang belajar walaupun malas-malasan. Bahasa saya nih, kaslan itu kan malas-malasan. Al-muta'allimul kaslan ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Bapak ikut ngaji di belakang sambil sandaran merem, nggak apa-apa, Anda dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang tidak ikut ngaji tapi rajin dia sholat. 70 orang lebih dicintai oleh Allah. 1 orang malas tak ikut ngaji. Bukan malas sholatnya, Pak, malas-malasan ketika ngaji. Itu dulu saya begitu. Akhirnya saya sebut, alhamdulillah, akhirnya jadi ada yang nempel kalau belajar malas mah. Iya kan? Alhamdulillah ada yang nempel. Dulu kayak saya makanya bilang, kesyukuran Profesor Kesyukuran Mahmud bilang, Muhammad nanti yang penting datang. Anak tempelnya selesai udah tempelin. Belakang. Tempelin biar hilang hal-hal yang bisa tidak membuat berkah ilmu. Udah belajar. Kenapa aku belajar? Karena memang Islam mengatakan kalau Anda mau dimuliakan oleh Allah harus punya ilmu. Punya ilmu cukup belum? Harus punya modal yang kedua, al-amal. Harus diaktualisasikan, bahasanya Pak Dede. Bahasa Pak Dede. Harus diamalkan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya mengatakan, saya ini kalau ditanya sesuatu ilmu yang saya belum amalkan, Anda bilang kagak tahu. Begitu hebatnya ulama dulu tentang mengamalkan ilmu. Kalau kita sekarang ditanya orang yang ingin tahu dan mengamalkan, bilang bodoh amat, mau urusan 20. Bagaimana kasih tahu? Pak, bagaimana boleh nggak berkorban? Niatnya untuk orang tua boleh. Yang ditanya boleh pernah berkorban. Paling cuma korban perasaan. Kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau saya ditanya ilmu yang saya ketahui tapi saya belum mengamalkannya, Anda bilang Anda nggak tahu. Kenapa? Karena ancamannya berat dari Allah. Lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Itu makanya hati-hati betul orang dulu. Daripada saya bilang ini tapi saya belum ngamalin, kata Allah, Imam Al-Ghazali, kenapa Anda mengatakan satu ilmu yang belum Anda amalkan? Kabura maqtan, besar dosanya di mata Allah. Anda mengatakan tapi belum amalkan. Makanya dalam hadis dikatakan, man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui, diamalkan, dapatnya, sekarang pokoknya harus beramal nih, bulan ini diamali, nanti Allah akan memberikan ilmu yang belum diketahui. Dan apa? Yang kedua modalnya menjadi muslim yang baik, amalkan setiap ilmu yang kita tahu. Ngaji, ada yang kita tahu, amali. Tadi itu, kau bilang apa? Udah harus belajarnya 2 jam Pak.
jangan pulang setelah ini, biarkan anak aja yang pulang. Kalau anak ada yang itu biar tak bersorga anak. Jadi diamalkan. Yang ketiga apa? An yakuna mukhlisan. Orang Islam yang baik harus ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas dengan apa yang diamalkan, Allah makbul. Anda tertipu. Anda menganggap, oh amal saya banyak, tapi nyata-nyatanya apa? Tong kosong nyari duit. Jadi apa? Walaupun amalan kita dikit, tapi kita landasi dengan ilmu dan kita landasi dengan keikhlasan, itu pahalanya di mata Allah besar. Nanti di akhirat akan ada orang kaget pas terima buku hariannya. Kalau nanya sama guru nih dulu nih, tumben Pak, nilai saya banyak amat, jadi amat. Itu kita harus sama malaikat kasih catatan harian. Banyak amat ini catatannya, ini kan ngamalnya dikit. Betul ente amalnya tinggi, tapi Anda amalnya dilandasi dengan ilmu dan dilandasi dengan keikhlasan. Keikhlasan. Apa sudah cukup menjadi orang Muslim yang baik? Kalau kita sudah punya ilmu, masih sudah punya mengamalkan setiap apa yang kita tahu, kita juga mukhlis dan ikhlas dalam beramal. Kenapa kita harus ikhlas? Kenapa kita harus punya niat yang baik? Karena apa? Kata para alim ulama menyadur dari hadis dan perkataan para sahabat, kam min amalin ya di dunia yasiru lil akhirat bi husni niyyah. Berapa banyak kelihatan amalan dunia kelihatannya bukan ibadah, tapi karena niatnya cakep. Yang banyak apa? Beliin jeruk pasar, pergi ke pasar beli jeruk untuk dimakan orang ikut pengajian. Kelihatannya itu kan aktivitas dunia itu. Tapi kalau dia ikhlas, oh ini jadi amalan akhirat. Wa kam min amalil akhir yasiru li dunya bisukin. Berapa banyak orang yang kelihatannya mantap sholatnya, khusyuk. Kelihatannya ini membuat akhirat banget, ini hebatnya orang. Tetapi apa? Siru di dunia bisu dunia, karena niatnya jelek. Sini biar dilihat sama Pak Kiai Haji Muhammad. Udah selesai kok. Walaupun kelihatan udah mangkuk-mangkuk dia sholatnya, mangkuk-mangkuk mantep gitu. Pas wirid gua gede banget sholat. La ilaha illallah, la ilaha mantep. Tapi apa? Karena niatnya salah, itu semua ke laut, kata bahasa anak. Ke laut aja ya. Jadi itu. Yang terakhir adalah dan inilah pertemuan perkenalan dari saya terakhir, wa an yakuna khaifan lillah. Khaifan, hendaklah dia selalu khawatir jangan-jangan amalnya yang diamalkan walaupun sudah dilandasi dengan ilmu, walaupun sudah dipraktekkan, walaupun sudah ikhlas, khawatir nanti ujungnya adalah tidak baik, ada cacatnya, maka kemudian tidak diterima oleh Allah. Maka kita terlalu harus tak khawatir. Sehingga apa? Kita jaga amal kita tuh dari malam sampai malam lagi sampai kita meninggal. Kenapa? Ada orang tadinya udah dia tahu sholat tahajud, ilmunya udah dipraktekin sholat tahajud, kemudian dia ikhlas sholat tahajud, tapi dia nggak khawatir dengan apa? Dengan datang al-afat, penghalang amalnya. Jadi tidak dijaga, nggak pernah khawatir, pokoknya pasti diterima oleh Allah. Besok-besok dia kemudian apa? Seminggu diceritain. Kemarin aneh sholat tahajud loh, mantep banget, sampai nangis aneh. Kelar udah, selesai udah. Ini padahal udah apa? Udah seminggu tuh dia tuh. Ilmu udah, diamalin udah, ikhlas udah tadi tuh. Sampai majelis kanan dia lupa bahwa kalau menceritakan amal baik itu bisa mengurangi apa? Pahala dan
membatalkan. Disebut kemarin belum mantep tapi nggak bisa lagi tuh aneh. Waduh, maksudnya ini balik lagi tuh hari itu deh. Ini orang bisa. Tantati al-ayyam allati madat, tidak akan pernah kembali waktu dan masa yang sudah berlalu. Maka masa depan itu adalah harapan kita. Kita harus kejar untuk memperbanyak amal kita dengan landasan apa tadi. Satu, landasi dengan ilmu. Praktekkan apapun yang kita ketahui dari ilmu yang kita pelajari. Dan kemudian ikhlaslah ketika beramal. Dan jangan pernah puas, cepat puas dan merasa aman bahwa amalan kita itu bisa buyar hanya gara-gara persoalan-persoalan yang ringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minas sami'ina an-naf'a bil ilmi wal amal. Innallaha sami'un alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.